Welcome back hipsters, kembali lagi sama gue Fikri. Dan kali ini gue akan mereview SAS Jotaro Kujo Fair 1.5. By the way, shout out to Ica untuk minjemin figur ini. By the way guys, Hobby Hipster juga udah ngeluarin Discord loh. By the way, kita bakal ngobrolin soal game, film, anime, dan juga mainan-mainan lainnya. Dan juga kalau misalnya kalian mau mainannya di review, bisa langsung kontak kita di situ. Yaudah, langsung klik link di bawah ini untuk join Discord kita. Jadi Jotaro Kujo adalah protagonis dari JoJo Bizarre Adventure Part 3, also known as Stardust Crusader. Jadi si Jotaro Kujo ini adalah seorang anak SMA biasa ya, bisa dibilang dia seorang Yankee ya, kayak Yankee tuh kayak semacam preman-preman wannabe gitu lah. Ya kalau kalian nonton filmnya tuh dia pertama kali muncul di penjara guys. Emang lumayan absurd. Terus dia ngerasa kayak diposes sama kayak setan gitu ya, kayak gua diposes nih sama setan. Padahal itu sebenarnya enggak, itu bukan setan, itu adalah Stan. Dan Stan itu muncul mulai dari JoJo Part 3, itu semacam kayak apa ya, persona kayak kodam cuy, kayak kodam. Jadi kalau misalnya berantem bener-bener tatap-tatapan mata, tapi nanti Stan yang berantem kayak gitu. Ya, si Jotaro ini menjalani hidup dengan normal sampai akhirnya musuh bebuyutannya keluarga Jojo muncul kembali. Ya, kalian tahu lah siapa. Dan long story short, ibunya gara-gara penjahatnya Jojo ini kayak kena kutukan. Bagaimana cara mengakhiri kutukan ini? Ya udah, langsung lawan musuhnya aja. Nah, akhirnya Jojo Team pergi ke Mesir untuk melawan Dio. Fun fact, Jotaro Kujo adalah JoJo yang paling sering muncul guys. Dia nggak cuma muncul di part 3, tapi dia juga muncul di part 4, 5, dan 6. Speaking of part 6, Netflix akhirnya akan merilis part 6 bulan Desember ini. Asli gue excited banget sih, gue harus nonton. Dan ini nggak cuma sekedar rilis kayak seminggu, 2 minggu gitu baru muncul per episode. Ini langsung muncul semua episode. Wah kacau cuy, gue harus nonton sih. Oke, tunggu apa lagi? Langsung kita review figurnya. Nah, ini dia guys, boxnya Jotaro Kujo Fair 1.5. Di sini bisa kita lihat ada tulisan Fair 1.5 ya di samping sama Fair 1.5 di bawah. Terus kalau lihat di sampingnya, si Jojo lagi pose yang ikonik, lagi nunjuk ya si Jotaro Kujo ini. Terus untuk bagian belakangnya itu dikasih referensi pose-posenya yang ikonik, terus yang yari-yari daze. Dan di situ juga ada gambar aksesorisnya kayak assorted hand, terus juga bagian celana, terus extra head juga, bubble dan stand. Ya udah, tunggu apa lagi, langsung kita unboxing aja nih guys. Jadi sebenarnya figur ini tuh udah pernah gue unboxing sedikit, dan memang previous ownernya nggak pernah ngebuka figur ini samsek guys. Jadi baru gue ubek-ubek dikit. Masih aman, ya kecuali tangannya mungkin udah lumayan berantakan sedikit. Ah, ini dia out of the box si ganteng. Coba lihat mukanya deh nih, lihat mukanya deh. Wah, kacau coy, ganteng banget, parah. Persis kayak di manga sama di filmnya ya, animenya maksud gue. Terus juga itu lihat deh, chainnya tuh beneran chain gantungan kunci cuy, cuma dicat warna emas, cakep banget. Dan juga dari segi sculpting juga mantep, kelihatan banget itu six packs-nya ya. Aduh, terus juga emang shading catnya. Oh, terus bahkan belakangnya tuh juga di sculpted tuh dia jubahnya. Terus bisa digerakin juga atas bawah. Kacau ya, kayak sembur angin gitu guys. Dan ini dia Jotaro Kujo Fair 1.5 out of the box. Sini kita bisa lihat kalau sculpting dan shadingnya bagus banget ya guys. Ini bisa kita lihat kayak bener-bener di catnya tuh niat. Terus sculptnya itu bisa kita lihat kayak ada bagian kayak semacam lipetan baju. Persis kayak di mangganya guys. Kacau ya. Di bagian capnya itu sculpted ya guys. Itu kelihatan banget detailnya, kayak ada warna coklat-coklat, terus ada dry brushingnya. Dan untuk bagian chain itu yang di dadanya dia itu bukan cuman sculpt biasa, karena itu adalah actually part of gantungan kunci guys. Itu gantungan kunci ditempel di situ. Gila, unik banget ya. Dan emang juga bisa kita lihat emang ini figurnya possible banget sih. Nanti kita bahas artikulasinya di segmen berikutnya ya. Oke, lanjut ke size comparison sama HG Mbah, sama Marvel Legends Spider-Man, Figma Lancer, Super Action Statue Cars, dan Masterpiece Grimlock. Dan ini dia aksesoris yang didapat oleh Jotaro. Dia dapat 2 open hand, 2 open karate chop hands, I guess, 2 pointing hand, 2 tangan untuk megang topi, dan 2 tangan yang bentuknya agak aneh. Tapi ini ada alasannya guys, karena kalian perlu ganti part pahanya. Dia kan dapat part ekstra nih, yang ini nih. Yang ini dia, ups, jatuh goblok.
Dan ini bakal kita ganti ya guys. Langsung aja kita ganti deh part pahanya. Dan jadi deh pose ikonik si Jotaro Kujo yang pas dia lagi masukin ke kantong tuh tangannya. Itu kayak kurang masuk sedikit gue masukinnya, tapi it's okay. Ya kurang lebih you get the gist guys. Plus dia juga dapat alternate head guys. Asli mukanya ganteng banget ya, emang Jotaro Kujo. And anyway guys, dia juga dapat bubble ya, dan itu kayaknya bacanya Yare Yare Daze deh kalau nggak salah, untuk bikin pose ikonik Yare Yare Daze itu loh guys. Dan dia juga dapat stand yang standar super action statue ya guys. Oke, sekarang kita cek artikulasinya. Kepalanya bisa muter kanan kiri, terus bisa dongak ke bawah, lumayan jauh ya guys. Terus bisa dongak ke atas segini, tangannya bisa ngerentang segitu, terus ada rotasi, bisa muter segitu, bisa double jointed, jadi bisa nekuk sejauh itu ya guys. Terus bagian tangannya juga bisa muter 360 derajat, sama ada hinge jointnya ini nih ya. Untuk bagian torsonya dia bisa muter kanan kiri, terus di bawahnya juga ada rotasi lagi, jadi bisa muter lagi. Nah, karena dia ada dua ball joint di torsonya, jadi dia bisa ngedongak sejauh nunduk sejauh ini, ada F crunch-nya mantap, terus bisa dongak sejauh ini. Terus untuk kakinya bisa ngerentang ya segini, ya lumayan bagus lah spreadnya ya. Cuman somehow kayak gue nggak bisa majuin ke depan gitu, kayak udah segitu. Dan ini bukan figur gue ya, jadi gue kagak berani ya guys. Terus untuk kakinya dia double jointed, jadi bisa sejauh itu. Ada rotasi di bagian kakinya. Terus dia juga ada ankle pivot dan toe hinge. Oh, and satu lagi guys, di jubahnya ini juga ada artikulasi loh guys. Jadi bisa kesannya kayak ketiup angin gitu. Dan by the way nggak tahu kenapa dia nggak bisa gue taruh ke belakang, karena mungkin kehalang oleh bokongnya yang seksi itu mungkin. Ini figur mantep banget sih. Kalian bisa lihat langsung lah ya, dari segi skull, dari segi painting, artisan in its to apa? Ini kayak pekerjaan seorang artis. Lihat shadingnya bagus, terus juga ini chainnya ya. Chainnya tuh bukan asal sculpted, ini beneran kayak material chain yang kita gantungan kunci itu. Kacau sih. Ini terus ada kayak guratan-guratan kayak di komiknya, kayak ini bentuknya juga ya mantep ya. Kalau misal painting udah bagus. Terus mukanya dong, gila ganteng banget, kayak ganteng banget, kacau, sumpah ganteng banget yang orang. Terus figur maksud gue. Dan dari segi aksesoris kan juga dapat banyak banget, tangannya banyak. Terus dia dapat extra head, terus ada extra kantong, sampai bubble-nya cuy. Plus stand juga, kurang apa lagi gitu. Tapi sayangnya figur ini bukan punya gua. Ini punya teman saya. Kayak gua harus beli sih figur ini sih. Kacau. Bisa gue bilang figur ini pecah. Dah, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video, hipsters. Jangan.